Nah, pada sesi kedua ini, kita memiliki pemateri yang sangat keren dengan berbagai prestasi dan juga aktivitas yang sedang digelutinya saat ini. Pemateri ini sudah memiliki pengalaman untuk menjadi investor dan trader hebat. Dan beliau juga sebagai founder dari syariahsaham.com dan beliau juga adalah penulis buku. Nah, dengan begitu banyaknya prestasi pastinya nih banyak tips dan ilmu yang bisa kita terapkan juga biar bisa menjadi investor yang mengerti dan paham akan investasi. Nah, sebelum memasuki pemateri kedua ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Nah, nama lengkap Asep Muhammad Saiful Islam, SPD, MAPD, AWP, RSA. Nah, bisa nama panggilannya yaitu Mang Amsi. Nah, statusnya sudah menikah. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 26 Oktober tahun 1982. Alamatnya Kampung Tegal Caang, nomor 3, RT 3 RW 4, Dusun Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Nah, untuk nomor handphonenya 0819 1202 5005 atau 0822 1491 2005. Yang mau bertanya-tanya mungkin bisa melalui email di amsi@syariahsaham.com atau membuka website www.syariahsaham.com, mulaisaham.com dan mangamsi.com. Nah, untuk kegiatan aktivitasnya kali ini, Mang Amsi ini sebagai founder dari syariahsaham.com, guru bahasa Arab di MAN 3 Cianjur sejak tahun 2005, ketua MGMP Bahasa Arab Jawa Barat tahun 2021 sampai 2024, guru inspiratif Jawa Barat tahun 2018, penulis buku saham syariah kelas pemula atau Sari Kelapa, dan beliau ini pendidikan terakhirnya yaitu di Universitas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prodi pengkajian Islam dan konsentrasi pendidikan bahasa Arab. Pekerjaannya saat ini di institusi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai guru bahasa Arab tahun 2005. Nah, Mang Amsi ini sudah memiliki prestasi-prestasi yang sangat memukau. Pada tahun 2018 menjadi guru inspiratif Jawa Barat EL Sukaisi Award 2018 jenjang SMA, MA atau SMK di tingkat provinsi. Pada tahun 2013 mendapatkan prestasi Award beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tingkat nasional, dan tahun 2003 menjadi terbaik satu cabang Farm Quran MTQ mahasiswa nasional 8 di tingkat nasional. Nah, selain itu ada juga buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Mang Amsi sendiri, yaitu tahun 2020 Saham Syariah Kelas Pemula, pada tahun 2015 buku Saham Para Master BEI 5000.com, buku 2015 Dekonstruksi Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab, dan artikel di tahun 2015 Faktor Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Perspektif Siswa Madrasah. Wah, keren sekali ya CV dari Mang Amsi ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang belum bisa disebutkan karena kita keterbatasan waktu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja kepada Mang Amsi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Halo? Ya, sudah jelas, Mang Amsi. Oke, siap. Siap, saya izin share screen ya, sebentar. Saya masih belum bisa. Mungkin harus di co-hostkan dulu. Untuk operator mungkin bisa dibantu. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah nampak? Sudah nampak. Sudah muncul? Sudah ya? Mang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Terima kasih kepada teman-teman dari Genbi UIN Jakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di acara kali ini dengan tema milenial cerdas finansial. Yang terhormat Kang Dery Yusria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, guru saya, teman saya, partner saya dalam berbagai hal, terutama dalam edukasi pasar modal syariah. Dan kebetulan kita agak janjian, kita sama-sama orang Cianjur. Jadi ini mohon maaf ya panitia kalau misalnya hari ini kita orang Cianjur semua yang isinya. Oke, alhamdulillah juga saya dulu pernah kuliah di UIN Jakarta meskipun hanya 2 tahun gitu ya. Karena alhamdulillah mendapat kesempatan dapat beasiswa LPDP yang generasi prasejarah ya. Generasi zaman single digit lah, kayak sekarang kan sudah triple digit LPDP-nya. Oke, itu perkenalan singkat tadi sudah dijelaskan oleh moderator, jadi mungkin saya tidak terlalu menjelaskan banyak hal. Ini adalah tempat tinggal saya, kemudian ini tempat ngajar saya, dan saya pulang ke sini, saya ngajar di sini kalau sehari-hari lagi aktif ya. Kalau sekarang kan lagi work from home, ini juga aktivitas di rumah, dekat rumah. Dan ini saat ini, jadi teman-teman mohon maaf kalau ada sekiranya gangguan jaringan, karena saya live-nya di perjalanan. Kebetulan tadi pagi ada agenda ke Ciamis, dan ini saya sejenak berhenti dulu di kisaran Bandung Timur, jadi mohon maaf kalau misalnya ada kurang lancar koneksinya begitu ya. Ini buktinya, saya menyaksikan baru saja, jadi slide-nya saya edit langsung di mobil. Ini media, kemudian ini sosmed kita di Syariah Saham dan Mang Amsi. Saya juga sedang belajar membuat YouTube begitu untuk lebih bermanfaat dan lebih menebar edukasi dan literasi tentang saham syariah. Nah, ini yang ingin saya memberikan sedikit sharing kepada teman-teman atau kepada adik-adik mahasiswa, bahwa betul kata Kang Dery tadi, saya ini mungkin udah masuk di perbatasan milenial begitu ya, karena milenial itu setiap tahun expirednya bertambah, expirednya berkurang gitu. Jadi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saya masih golongan milenial, tapi sekarang mungkin sudah masuk kolonial begitu. Tapi petuah atau quote dari Henry Ford ini yang selalu saya tanamkan ke anak-anak dan juga ke murid-murid saya gitu, bahwa tua dan muda itu bukan masalah usia, tapi tua dan muda itu lebih kepada semangat belajar gitu ya. Jadi siapapun yang berhenti belajar, dia adalah tua gitu. Apakah dia umurnya 20 ataupun 80. Tapi barang siapa yang terus belajar gitu, bukan hanya terlihat muda atau bukan hanya menjadi muda gitu, tapi juga menjadi lebih bermanfaat dan lebih bernilai begitu, meskipun secara fisik atau secara fisikalnya atau secara tubuhnya, secara jasmaninya sudah mulai menurun. Jadi teman-teman, saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas gitu. Barang siapa yang terus belajar, apalagi mempelajari Al-Quran, maka dia tidak akan terkena penyakit pikun. Jadi kepikunan, ketuaan itu bukan berasal dari usia, tapi ketuaan itu berasal dari kemalasan kita belajar. Oke, itu nggak ada hubungannya, tapi mudah-mudahan menjadi penyemangat gitu ya. Disclaimer dulu, kalau misalnya dalam penyampaian saya ada disebutkan kode-kode saham atau misalnya itu bukan rekomendasi beli jual, tapi itu hanya informasi saja. Kita mulai dari sini. Jadi struktur usia penduduk kita secara demografis itu memang memiliki potensi yang sangat besar karena didominasi oleh milenial. Di data statistik tahun 2020 kemarin, karena baru melakukan sensus penduduk ya, kita bisa lihat bahwa milenial itu lebih dari seperempatnya. Kalau berkoalisi dengan Gen X, dengan Gen Z gitu, dan Gen Z dan post Gen Z itu lebih dari 60%. Bahkan kalau kita lihat usia produktif kita itu sekarang mencapai 71%. Ya, meskipun ada perbedaan perhitungan antara Kemendagri dengan BPS, tapi kisarannya mirip-mirip lah, 270 juta gitu ya. Nah, kita bisa dilihat di sini datanya 71% itu adalah usia produktif. Kemudian yang biru ini usia masih anak-anak ya, sedikit. Kemudian yang lansia pun itu sedikit. Jadi kita didominasi oleh usia produktif. Nah, ini bisa menjadi potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan negara kita pada umumnya begitu ya. Dan kita bisa cek di sini, kita paparkan lagi milenial, Gen Z dan post Gen Z itu lebih dari 60%. Nah, kalau di sini saya masih milenial loh gitu kan. Nah,
Ya 2 tahun lagi lah expirednya gitu ya. Kalau 2 tahun lagi mungkin saya sudah agak milenial, tapi sekarang masih masuk deh. Seperti itu. Nah ini berita terbaru yang mungkin 2 hari lalu ya, atau 3 hari yang lalu, bahwa kita patut berbangga karena jumlah investor itu mengalami kenaikan sekitar 78% sampai Februari 2021. Dan jumlahnya itu mencapai 4,5 juta, yang tahun kemarin masih 3,8 juta gitu ya. Dan 99% itu didominasi oleh investor retail seperti saya dan teman-teman mungkin, atau mungkin antara teman-teman sih ada yang institusi atau besar ya, tapi seperti saya lah yang tepatnya itu, karena kita pedagang saham eceran gitu ya, pedagang saham eceran istilahnya. Nah, tapi yang patut kita bangga lagi, dan ini adalah usaha dan kerja keras dari Kang Dery dan teman-teman, Pak Irwan juga dari Divisi Pasar Modal Syariah. Selama 5 tahun kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mengalahkan jumlah investor apapun, 1.650% atau 17 kali lipat. Jumlahnya sekitar 86.000, meskipun baru 5,5% dari total investor saham Indonesia. Artinya di sini kita melihat ada potensi pertumbuhan yang masih yang masih lebar begitu. Tadi juga Kang Dery membawakan di salah satu slide-nya, kita punya kelebihan demografis. Kalau Malaysia melek semuanya, itu tidak akan bisa mengalahkan Indonesia setengahnya. Jadi kalaulah kita harus, Kang Dery tadi selalu mengingatkan, kita harus lebih bangga dengan negara kita karena kita punya potensi menjadi pusat industri halal bukan hanya di Asia tapi di dunia. Karena apa? Kita punya bonus demografi yang nggak dimiliki negara lain gitu. Nah itu yang perlu kita optimalkan potensi tersebut, bukan menjadi sesuatu yang malah menjadi kontraproduktif, tapi menjadi sesuatu yang justru lebih produktif dan lebih memajukan bangsa ini gitu. Nah, kita juga bisa cek bahwa jumlah investor sekarang didominasi oleh investor di bawah 30 tahun. Dan diantaranya mungkin teman-teman dari WIN ini begitu ya. Nah, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Kang Dery, tingkat literasi kita masih sangat rendah ya. Masih 0,02% dan inklusinya 0,01%. Jadi ini juga sudah dijelaskan tadi, jadi yang sudah dijelaskan saya mungkin lewat ya. Kemudian, nah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, masih kuliah adalah bagaimana merencanakan keuangannya gitu. Bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik untuk bisa mencapai tujuan keuangan. Nah, dari definisinya aja perencanaan keuangan itu kan dari definisi resmi ya, dari Financial Planning Standard Board atau FPSB-nya Indonesia, itu perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah tujuannya apa, kemudian manajemennya bagaimana, dan prosesnya seperti apa gitu ya. Maka yang dibahas dalam perencanaan keuangan itu meliputi manajemen cash flow atau arus kas, perencanaan investasi, perencanaan risk management atau pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan masa pensiun atau hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris. Nah ini masing-masing ada ilmunya, dan mungkin teman-teman yang di UIN apalagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin sudah mempelajari beberapa hal dari akuntansinya, dari manajemen risikonya dan seterusnya. Dan teman-teman yang tidak memiliki atau bukan belajar di ekonomi pun itu bisa belajar. Contohnya saya tidak punya background di dalam ekonomi gitu. Saya tidak belajar kuliah di ekonomi ya, tidak pernah sebelumnya gitu, tidak belajar ketika saya mahasiswa dulu itu nggak belajar ekonomi. Tapi kita bisa belajar itu secara otodidak atau ikut sertifikasi ya, kursus dan lain-lain. Contoh mungkin tadi moderator membacakan ada, saya memiliki misalnya sertifikasi AWP, itu kan Associate Wealth Planner gitu. Meskipun saya bukan backgroundnya ekonomi, tapi saya bisa ikut sertifikasi sebagai perencana keuangan syariah misalnya. Atau saya juga bisa daftar dan ikut uji kompetensi di Registered Securities Analis saham terregistrasi, atau analisis media analisis efek media misalnya. Itu karena yang penting kita mau belajar, ada sertifikasinya, kita ikut gitu. Dan saya itu termasuk orang yang tidak pernah mau berhenti belajar gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ikuti feed dari Instagram saya kan, kadang saya memperlihatkan saya lagi kursus apa, saya lihatin sertifikasi apa. Kadang ilmunya itu di luar kemampuan saya, karena saya mencoba sesuatu yang dulu pernah misalnya saya mimpikan tapi belum terlaksana. Dan ketika sekarang saya punya modal atau punya sedikit hasil dari investasi atau dari karya yang kita lakukan, ya kita terus mengasah diri. Jadi
saya usia sudah tidak muda lagi lah ya, mungkin sudah masuk fase, kalau dalam istilah tasawuf itu sudah masuk prophetic age gitu ya, masa kenabian gitu, usia kenabian dah. Tapi di situ saya lebih lebih semangat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena bisa banyak hal yang kita pelajari dan kita bermanfaat buat banyak orang. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ingin merencanakan keuangan, maka yang pertama sekali itu harus mendefinisikan dulu tujuannya apa. Kemudian memeriksa kondisinya bagaimana. Sekarang itu kan istilah check up ya. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian membuat rencana keuangan. Ini mungkin detailnya nanti teman-teman boleh googling lah. Kalau kita kan kalau di istilahnya di paparan seperti ini nggak sedetail yang seperti workshop atau yang lainnya ya. Kemudian melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan itu dan direview secara rutin, setahun sekali kah atau setiap bulan, tergantung dari instrumen keuangan atau instrumen investasi yang kita pilih. Nah, ini mungkin ada salah satu tawaran atau salah satu alternatif alokasi dana dari berbagai perencana keuangan. Biasanya seperti ini. Jadi 10% itu untuk amal, untuk karitas, untuk infak, sedekah, zakat, dan wakaf gitu ya. Kemudian 20% untuk investasi di masa depan, 30% cicilan kewajiban tagihan misalnya utang, asuransi, KPR atau yang lainnya, dan baru 40% kebutuhan. Idealnya seperti ini. Tapi dalam kenyataannya mungkin bisa disesuaikan. Contoh misalnya, kalau saya kan misalnya katakanlah saya tidak punya cicilan utang gitu karena alhamdulillah sudah lunas, maka berarti porsi investasinya yang saya tambah. Nah, teman-teman perlu ingat, adik-adik dari mahasiswa perlu ingat, kebutuhan itu sebenarnya tidak terlalu berubah banyak gitu. Saya ketika bujangan, kemudian misalnya menikah, anak 1, anak 2, anak 3, sekarang anak 4 begitu. Ya kebutuhan gitu-gitu aja standar gitu ya. Mungkin kalau sekarang pun kalau anaknya sudah stabil di 4 gitu, belum nambah lagi, itu ya sekian aja kebutuhan itu nggak nambahnya nggak banyak gitu. Mungkin berubahnya ketika ada harga-harga kebutuhan dapur yang kena inflasi. Tapi kan nggak setiap tahun gitu ya, nggak setiap bulan. Jadi beda dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup itu per bulan bisa naiknya cepat ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Nah, kalau beli HP udah nggak musim lagi atau misalnya udah ada seri terbaru lagi, ya maka kan biasanya ingin beli yang baru gitu, ingin beli sesuatu yang lebih up to date gitu. Nah, kalau saya kan punya gaya hidup misalnya HP itu kalau belum mati ya nggak beli lagi gitu. Laptop yang seperti tadi dilihat di slide, saya beli pun bekas gitu. Saya nggak beli laptop baru, saya beli laptopnya bekas yang penting masih berfungsi dan alhamdulillah ini udah setahunan lah. Udah setahunan saya punya laptop ini, bermanfaatnya banyak banget gitu. Nah, dan itu tidak perlu dengan harga yang wah gitu. Justru harganya itu mungkin 1/4 dari harga aslinya. Ya seperti itu. Jadi kebutuhan itu sebenarnya tidak terlalu menggoda atau tidak terlalu mengganggu dari cash flow kita, tapi yang sering mengganggu adalah gaya hidup atau lifestyle. Nah, itu belajarnya bukan hanya belajar perencanaan keuangan, tapi juga belajar tasawuf gitu. Belajar bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana mengendalikan hawa atau misalnya keinginan. Makanya penting selain belajar investasi juga belajar ilmu tasawuf ya, kalau istilahnya ilmu spiritualitas lah. Kalau mungkin ada yang nggak suka juga dengan istilah tasawuf, mungkin spiritualitas gitu, atau misalnya kesalehan lah seperti itu. Nah, sebenarnya rahasia berinvestasi itu adalah bagaimana kita mengukur atau menentukan gitu, mencanangkan nilai dari sesuatu, kemudian membayarnya dengan lebih murah. Gitu. Itu investasi, hakikatnya seperti itu. Kita misalnya ingin sesuatu di masa depan yang lebih bernilai, tapi mendapatkannya dengan harga yang lebih atau dengan cicilan yang lebih murah. Itulah investasi yang sebenarnya. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Kita mendapat sesuatu yang turun harganya tapi dengan biaya yang mahal. Misalnya kita beli kendaraan tapi bukan untuk produktif, akhirnya kendaraan nilainya menyusut tapi cicilannya terus jalan tiap bulan. Nah, itu juga masalah manajemen keuangan yang harus dipelajari. Kemudian kalau ditanya apa sih landasan berinvestasi, ya saya selalu memiliki 3 ayat landasannya. Yang pertama adalah Al-Baqarah 282 yang merupakan ayat terpanjang, yang di situ menjelaskan tentang mekanisme transaksi dan pencatatan dari utang ya. Misalnya di sini, hai orang beriman, jika kalian saling berutang di dalam waktu tertentu, tempo tertentu, maka tuliskanlah utang tersebut. Dan hendak yang menuliskannya itu hendaklah seorang juru tulis dengan adil. Jadi ayat terpanjang di Al-Quran gak bicara tentang ibadah ritual, tapi ayat terpanjang di Al-Quran bicara tentang ibadah finansial. Nah, ini setidaknya ini menjadi landasan kenapa orang muslim harus melek finansial, karena ada landasannya di kitab sucinya. Seperti itu. Kenapa juga ayatnya panjang? Kalau kita kaji secara ilmu tafsir atau misalnya ilmu dibalik makna yang tersirat gitu ya,
makna dari suatu ayat, ini menyiratkan semakin panjang suatu ayat biasanya semakin rinci pembahasan dari Allah dan juga semakin abai orang terhadap ayat tersebut. Jadi semakin panjang suatu firman Allah biasanya itu semakin jelas atau semakin tegas pernyataan dari Allah, tapi semakin abai orang yang membacanya. Biasanya seperti itu katanya. Nah, jadi boleh jadi kalau misalnya umat Islam masih belum melek finansial, sampai hari ini banyak yang belum melek finansial, boleh jadi karena mungkin, mohon maaf, jarang baca Al-Baqarah 282. Bacanya aja jarang, apalagi memahaminya gitu ya, seperti itu. Kemudian ayat kedua adalah An-Nisa ayat 9. Kalau ini bicara orang yang sudah berkeluarga, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Karena meninggalkan keturunan yang lemah itu khawatir nanti mengganggu stabilitas dari ekonomi dan finansial, dan juga akhirnya kepada akidah. Kenapa? Karena ada hadis. Kadang kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran, kan seperti itu. Dan terakhir adalah surah Yusuf ayat 47 yang menjelaskan bagaimana seorang muslim itu harus menyiapkan di masa depan itu investasi. Kalau dulu takwilnya itu lumbung di Mesir waktu itu, ketika menakwilkan mimpi raja 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, itu artinya ada 7 masa panen, 7 masa subur dimakan 7 musim gugur gitu. Kemudian atau 7 masa gemilang dimakan 7 masa malang, 7 masa laris dihabiskan oleh 7 masa krisis. Nah, maka solusinya adalah lumbung waktu itu. Maka Mesir menjadi negara yang paling subur pangannya, sehingga negara-negara sekitarnya itu kelaparan, mengalami kelaparan, sementara Mesir karena mengamalkan ilmu dari Nabi Yusuf, saran dari Nabi Yusuf, menjadi negara paling subur. Maka di akhir cerita kisah di surah Yusuf itu, yang sebagai salah satu kisah terbaik di Al-Quran, saudara dan orang tua Nabi Yusuf kan datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Karena di negara sebelah Mesir, misalnya Palestina, Syria, Syam begitu ya, atau misalnya Ethiopia sekarang itu sedang dilanda kekeringan. Maka mereka datang untuk minta bantuan. Kan ceritanya seperti itu. Jadi kisah Nabi itu sangat paralel dan sangat komprehensif begitu ya, untuk bisa kita jadikan semacam contoh. Kemudian ini sudah dibahas oleh Kang Dery tadi, kita wajib berinvestasi karena kita memiliki musuh yang tidak kelihatan, yaitu inflasi. Yang saya yakin kalau orang ekonomi pasti tahu lah, inflasi itu gampang. Kalau saya, halo, apakah masih jelas? Masih ya? Masih. Ya, Mang, masih. Siap. Lanjut. Oke. Jadi contoh yang paling mudah kalau saya inflasi itu gampang. Saya nikah misalnya, katakanlah 15 tahun selangnya lalu saya menikah, harga emas itu masih 100.000 lah katakanlah per gram. Sekarang kan sudah 1 juta kalau yang emas logam mulia itu. Berarti dalam 10 tahun terakhir nilai uang 100.000 itu dulu bisa pakai beli 1 gram emas. Sekarang cuma 0,1 gramnya atau 1/10-nya. Nah, itu adalah bentuk inflasi yang nyata. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apa yang membedakan investasi konven dengan syariah? Teman-teman boleh baca di sini. Jadi kalau yang syariah intinya secara tujuan ada misi sosial, secara pengolahan ada kriterianya, secara pengembalian atau imbal hasil ada cleansing non halal seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Dery juga. Pengawasan ada tambah DPS, kemudian akadnya harus sesuai syariah. Transaksinya selain harus patuh undang-undang juga harus patuh syariah compliance, dan terakhir ada instrumen yang sudah dinyatakan syariah. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin berinvestasi, maka pastikan teman-teman ingat GTMan. GTMan itu ya teman-teman pasti tahu satu merek apa gitu ya, tapi bagi saya itu ada sebuah singkatan goals, time frame, dan instrumen. Jadi sebelum segalanya sesuatunya ditentukan dulu tujuannya mau apa. Misalnya ingin kalau yang masih mahasiswa ini ingin menikah atau ingin lanjut S2, ingin kuliah di luar negeri, atau misalnya ingin menghajikan orang tua lah, seperti itu tujuan. Kemudian waktunya berapa lama lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau misalnya 2 tahun lagi. Nah, setelah ketemu tujuan dengan waktunya, maka tinggal pilih instrumen yang cocok dengan tujuan dan keuangan tersebut. Makanya sebelum teman-teman jangan dulu langsung ke instrumen. Misalnya saya ingin investor saham, Mang, tapi ketika ditanya tujuan nggak bisa jawab. Nah, itu boleh jadi nanti akan salah memilih atau keliru memilih instrumen yang harusnya instrumennya yang jangka pendek malah yang jangka panjang, atau instrumennya yang minim risiko malah yang banyak risikonya. Maka yang paling penting bagi teman-teman adalah memulainya sejak dini, karena akan berpengaruh kepada asumsi hasil investasi. Silakan dibaca di sini ya. Jadi kalau misalnya ada seorang karyawan menyisihkan 500.000, return rata-rata 15% per tahun, dan dia pensiun di usia 60, semakin dini memulai, semakin besar asumsi hasilnya.
dengan catatan dia tidak pernah mengambil hasil investasinya, artinya dia terus tanamkan lagi dan tanamkan lagi. Jadi the power of compounding interest atau kekuatan dari bunga majemuk itulah yang membuat orang bisa kaya berlipat. Warren Buffett butuh puluhan tahun supaya menjadi orang terkaya di dunia gitu ya. Lo Keng Hong juga sama misalnya. Ada waktu yang harus ditempuh, maka waktu adalah sahabat utama investasi. Semakin lama kita menyimpan atau semakin lama kita berinvestasi akan potensinya semakin besar. Lalu apa instrumen yang kita bisa pilih? Nah ini teman-teman disesuaikan dengan profil risiko. Apakah logam mulia misalnya? Ini saya kutip dari Zap Finance ya, yang punyanya Mbak Prita Gozi. Atau misalnya sukuk atau surat berharga, atau misalnya saham, atau reksadana. Nah semua terserah dari profil risiko. Sekarang juga ada investasi dunia digital, misalnya peer-to-peer lending, atau misalnya apalagi banyak ya pinjaman pembiayaan berbasis syariah yang online. Saya juga pernah ikut beberapa dan itu alhamdulillah hasilnya lumayan begitu, di atas sukuk lah. Tapi teman-teman juga harus ada apa risikonya, ada likuiditas, volatilitas, gagal bayar, dan risiko pasar misalnya nggak bisa dijual atau pasarnya misalnya di suspend gitu ya, sahamnya nggak bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Nah yang paling penting dari tadi adalah mengenali profil risiko. Kalau saya punya rumus know your risk gitu ya. Kenali risikomu, maka kamu akan mengenal rezekimu. Jadi risk is risk gitu. Your risk is your risk gitu. Risikomu adalah rezekimu. Ya. Semakin teman-teman memahami risiko masing-masing, maka akan semakin mudah mengalokasikan kemana kita akan lebih banyak porsinya. Misalnya kalau teman-teman ternyata tergolong defensif, maka pasar uang yang harus dominan. Kalau teman-teman konservatif, berarti hampir sama semua ya. Kalau moderat, saham mulai boleh banyak. Kalau agresif, ya 70% boleh di saham. Nah, sementara saya sendiri pernah menghitung kemarin alokasi di pasar keuangan saya itu 95% lebih di saham dan sisanya di reksadana saham juga. Jadi mungkin hampir 100% saya di saham. Jadi kalau saya mungkin kategorinya sudah super agresif gitu ya teman-teman. Nah ini juga sudah dibahas tadi, kita patut bangga dan harus bangga karena kita menjadi negara dengan indeks keuangan syariah terbaik di dunia. Tadi juga Kandri sudah menjelaskan kita 2 tahun berturut-turut menjadi pasar modal terbaik, pasar modal syariah terbaik di dunia. Ketika orang lain pun percaya bahwa pasar modal kita adalah yang terbaik dan returnnya bagus, mau sampai kapan kita menjadi penonton terus dan tidak menjadi yang ambil bagian di situ gitu. Setiap tahun berapa triliun dividen yang dibawa pulang oleh investor asing. Kapan kita sebagai investor dalam negeri, investor di negeri sendiri menikmati itu? Nah, saya bersama Kang Dery sudah memulainya sejak beberapa belas tahun yang lalu gitu ya. Kalau saya pribadi sejak tahun 2007, kemudian lebih menggencarkan lagi edukasinya sejak tahun 2015. Dan itu bagi saya adalah sebuah hal yang menakjubkan gitu. Tahun 2015 menurut data KASEI, jumlah investor saham syariah baru 4.900 orang. Jadi ketika ada syariah saham muncul, komunitas itu yang melek tentang saham syariah itu baru 4.900. Sekarang sudah 86.000. Alhamdulillah itu sebuah pencapaian yang sangat optimal bagi Bursa Efek Indonesia dan kita semua sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita harus lebih melek lagi terhadap pasar modal syariah. Kalau teman-teman masih bingung dengan fatwa, kita udah punya fatwa, nomornya gampang 20 40 80, tahunnya ganjil 01 03 11. Plus yang terbaru adalah fatwa 135 nomor tahun 2020. Ini nomornya ganjil tapi tahunnya genap. Jadi kalau ngapalinnya gampang ya teman-teman, kalau mahasiswa nih, kalau buat door prize gampang nih, 20 40 80 2001 2003 2011 plus 135 tahun 2020. Itu adalah fatwa untuk pasar modal syariah. Nah kemudian kalau ditanya kenapa sih Mang harus berinvestasi di saham syariah? Kalau saya menyingkatnya dengan 7 huruf pertama, A, B, C, D, E, F, G. Kita harus utamakan amanah. Jadi di investasi di saham syariah itu bukan langsung untuk cuan dan dividen, tapi amanah dulu. Jadi kita belajar untuk menjalankan transaksi sesuai dengan ajaran yang kita yakini begitu. Berkah, B-nya berkah. Kita ingin tumbuh berkembang dan juga kebaikannya berkesinambungan. Bukan hanya sekedar cuan untung secara finansial atau secara nominal, tapi juga kita ingin berkah secara secara spiritual begitu. Kemudian cuan itu capital gain, beli 1.000, jual 1.200 ya.
Jadi kalau saham itu potensinya besar, siapa yang punya berisi 150 atau 135, kemudian jualnya 3.000, berarti itu kan naiknya 2.000 berapa 26 kali lipat ya, 20 kali lipat lebih. Dan itu melebihi instrumen apapun. Saya pernah buat feed di Instagram, Bitcoin kalah, apalagi Tesla kalah, Apple kalah, Microsoft kalah, Google kalah, gitu. Apalagi saham Indonesia pasti kalah semua kan. Itu contoh bahwa cuan itu ada. Kemudian dividen itu bagi hasil, ya bagi hasil. Kemudian efisien itu bagaimana dengan adanya SOTS yang tadi Kang Dery jelaskan, itu menjadi lebih efektif dan tidak perlu dipusingkan dengan saham syariah atau bukan. Kemudian filantropi tadi menggabungkan antara investasi dengan amal. Dan terakhir adalah potensi pertumbuhan growth yang masih tinggi untuk negara kita karena penduduknya masih sangat banyak. Kita juga bisa mengenali potensi sektor mana yang diuntungkan oleh pandemi ya. Dan ternyata adalah sektor keuangan, sektor makanan, minuman, dan kesehatan. Dan yang terkena banget adalah sektor pariwisata dan penerbangan dan juga transportasi. Teman-teman boleh mempelajari saham syariah kelas pemula. Alhamdulillah di bulan Februari kemarin kita sudah naik cetak yang ketiga dalam waktu 7 bulan. Jadi terima kasih atas kepercayaannya. Dan hari ini kalau tidak salah masih ada diskon, apalagi di Shopee itu ada apa big sale atau apalah namanya. Jadi silakan nanti dicari. Dan terima kasih juga buat Kang Dery dan dari tim Idea Islamik yang sudah sering mensupport kami di Syariah Saham dan juga komunitas lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Ini adalah sosial media kami, silakan di capture atau apa. Nanti saya share juga ya, materinya sudah ada di panitia. Itu mungkin dari saya karena ini baterainya mau habis, saya mungkin ganti ke HP. Karena ini lagi di jalan, jadi saya nggak punya chargernya, udah mau selesai. Jadi dari saya mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada tanya jawab, nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.